Ya, kita lihat panitia penyelenggara Syekh Mulyadi langsung memperkenalkan kepada kedua manajer tim VAR kami, karena pertandingan turnamen Krungmani Football Stadium menggunakan layar VAR karena beberapa kamera tersembunyi memang disediakan. Ya, Bapak Ketua DPRK Kota yang kami bangga-banggakan, catatan kami baik Liga 1 maupun Liga 2 belum ada di Indonesia menggunakan layar VAR. Namun kami berani mengatakan kepada Anda, yang pertama di Indonesia, walaupun pertandingan segelap tarkam. Ya, kita lihat kesempatan diberikan kepada tim Batupat Putra untuk diabadikan oleh rekan-rekan wartawan, karena turnamen ini tidak terlepas dari liputan koran kebanggaan kita seram di Indonesia. Ya, sebelum pertandingan kami gulirkan, kami di sini juga ya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada sponsor kami yang ikut terlibat dalam turnamen ini. Damdin 0103 Aceh Utara ikut serta menyukseskan turnamen kebanggaan kita. Namun bukan itu saja, Kapolres Lok Sumawe juga demikian, Lagos Krungmani, toko pakaian jadi pria dewasa Demarzu Banda Aceh, Total Sport Krungmani, Mas Media, toko kosmetik Maju Bersama Bogor, Andalas Jaya, toko bangunan, dan juga Sanjaya Mar, Orbit Printing, Kolega Cafe, Rumah Makan Taji Rasa, Seribu Doa, toko bangunan, Nazir Abu Bakar, anggota Dewan, Depok Medapu, Umi Kanza yang siap melayani sang kebanggaan kita Serambi Indonesia. Selamat bertanding kami ucapkan, dan kepada Anda kami ucapkan selamat menyaksikan 45 menit ke depan pertandingan yang dipimpin langsung oleh wasit Zulkifli. Selamat bertanding sekali lagi. Namun yang sangat membanggakan kami malam ini, seperti yang telah kami kabarkan berkali-kali, Ketua DPRK Kota Lok Sumawe Ismail Amanah menyaksikan pertandingan yang berani kami katakan berulang-ulang, pertandingan setara Liga Indonesia. Ya, kita lihat kali ini bola dikuasai langsung oleh pemain bernomor punggung 24 dari Batupat. Kita lihat kali langsung mencoba menekan Muhammad Saleh. Kita lihat umpan melebar. Di sana ada Maulana Bombong mencoba mencari rekan. Dibayang-bayangi kita saksikan masih Maulana ke belakang dia, kerjasama 1-2 dengan Ridho Umami. Maulana kembali lagi berikan sebuah terupas kali ini, namun sedikit tajam. Kita lihat umpan yang diberikan tadi oleh mantan pemain PSLS Lok Sumawe ini, Maulana nama asli Bombong panggilan sehari-hari. Ya, kita lihat Lebu kembali lagi mencoba membangun serangan dari barisan belakang lewat kaki Mandu Mulyadi nama asli putra kelahiran Palumi ini. Kita lihat Khairil Zul Adhar berikan umpan melebar kepada mantan punggawa Ayam Kinantan Rizky Ramadan yang dipercaya sebagai kapten kesebelasan. Sebuah umpan long panjang, namun kita lihat sulit melewati center back sebelah kiri daripada Batupat. Ya, ini dia Iqbal Laksamana, pemain muda masa depan. Kita lihat terjadi perebutan. Ya, Lembu kembali lagi mencoba membangun serangan di jantung areal pertahanan lawan. Kita lihat kali ini Al-Mashimi, mantan pemain Persiraja, geserkan bola. Kita lihat terarah kepada Akbar. Masih Akbar mencoba menggoyangkan lawan ke belakang dia. Perebutan terjadi. Kita lihat, maksud kami tadi pemain bernomor punggung 32, ya, Basuri atau Nehim panggilan sehari-hari, putra kelahiran Sawang ini. Kita lihat cukup tenang ritme permainan yang diperagakan. Kita lihat oleh kedua kesebelasan di awal-awal pertandingan. Lagi-lagi umpan panjang menusuk area kotak penalti. Perebutan terjadi. Namun kita lihat hilang dari penguasaan mantan pemain PSBL Langsa, Bayor Heri. Beberapa pemain jemputan kita lihat malam ini diturunkan oleh tim Lebu United. Lebu United sudah menjadi langganan juara. Kenapa berani kami katakan kepada Anda langganan juara? 4 kali turnamen yang mereka ikuti, ya lagi-lagi mereka tampil sebagai juara. Baru-baru ini catatan kami 2 minggu ke belakang di lapangan yang kita bangga-banggakan, turnamen berhadiah besar yang bertajuk 69 Nasram Cafe. Mereka lah yang menjadi champion baru-baru ini. Ya, kita lihat serangan coba dilakukan oleh Batupat kali ini. Sebuah tekanan, tembakan jarak jauh. Namun kita lihat tenang tepat pada posisi Khairil Zul Adhar, di mana kita lihat tembakan keras baru saja dilepaskan oleh tim Kota Lok Sumawe yang masih tertinggal. Lok Sumawe mengirimkan 3 perwakilan, analisa Kota Lok Sumawe dan juga ya Bima Cakti
yang kemarin dikalahkan oleh tim Muara Batu Academy dengan skor telak catatan kami. Walaupun diperkuat oleh 3 pemain PON Aceh, 1 pemain Persiraja, ditambah dengan sederetan pemain-pemain muda mereka. Muklis Rashid yang menjadi arsitek daripada tim Bima Sakti BI. Namun apa hendak dikata, dengan skor 3 dikalahkan oleh anak muda Muara Batu Aceh Utara. Kita lihat kali ini pemain bernama punggung 3 mencoba menguasai bola. Bagus, kurang bagus nampaknya. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini bagus, jauh Eri Bayor yang dimaksud. Namun kita lihat di sana masih ada pemain bawah yaitu Ridho Umami, Maulana Bom kerjasama dengan Muhar Rijal. Kita lihat skema permainan dari kaki ke kaki terus diperagakan. Kita lihat Maulana, namun salah umpan, dicuri saja oleh Bagus. Kita lihat kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Batupat catatan kami. Perebutan terjadi. Kita lihat kop duel terjadi. Di sana ada Anjas Asmara. Masih kosong-kosong bagi Anda penonton yang baru datang. Kita lihat Muhammad Saleh mencoba buka ruang. Masih Saleh, namun tenang sekali. Kita lihat Muaril Dewantara, pemain yang bisa dikatakan baru-baru ini sangat sukses bersama Aceh di PON Papua. Kita lihat Bagus meminta umpan, namun bola belum meninggalkan lapangan pertandingan. Cukup tenang. Kita lihat mantan punggawa Persiraja Al-Fashimi, namun bola berpindah kaki, serangan berbalik lagi. Kita lihat Sultan, serangan kembali lagi datang. Fajuri Nehim panggilan sehari-hari. Juga kita lihat salah satu mantan pemain daripada PSAS Aceh Utara di Liga 3 Indonesia. Sekarang bola kita lihat dikuasai oleh Arya Diwangga maksud kami, salah satu mantan penjaga gawang PSBL Langsa. Kita lihat yang sengaja diturunkan oleh tim Batupat malam ini. Kita lihat serangan datang lagi, umpan melebar ke sisi kiri. Namun di sana kita lihat masih ada, kalau nggak salah kami, Mandul Mulyadi. Cukup rapi. Muhar Banten tadi kita lihat nampaknya yang mengantisipasi. Sekarang berbalik serangan dilakukan, kita saksikan oleh Batupat, namun sulit melewati. Sangat disayangkan. Kita lihat salah satu pemain Lebu United terjatuh kali ini. Sekali lagi Anda lihat sendiri pinggir lapangan pertandingan dihiasi oleh sponsor kami. Kami yang mampu hanya terima kasih kami ucapkan berulang-ulang. Namun yang sangat membanggakan, beberapa jajaran memang sengaja menyukseskan turnamen yang kita bangga-banggakan. Semisal seperti Paskas Bandara Maliko Saleh, Dandim 0103 Aceh Utara, Kapolres Lok Semawe juga ikut serta menyukseskan turnamen di lapangan kebanggaan kita. Satu kebanggaan tersendiri. Kedua, kita lihat bola coba dikuasai oleh pemain bernomor punggung 9. Muaril sang motor serangan, umpan digeserkan kepada Bagus, kita saksikan. Cukup tenang, center back sebelah kiri daripada Limbu FC. Muaril kembali lagi, masukkan umpan cantik sekali. Namun kita lihat di sana masih ada pemain yang sedang naik daun bisa dikatakan. Tiada lain dan tiada bukan Ridho Umami. Muhammad Saleh kali ini berikan sebuah terobosan, namun bendera duluan dinaikkan tinggi-tinggi. Kita lihat salah satu pemain daripada Batupat putra kelahiran Kecamatan Muara Batu, Arun asli, yaitu Rahmat Arun panggilan sehari-hari, juga mantan pemain PSBL Langsa. Kita lihat sekarang bola dikuasai oleh Lebu United. Lebu United mencoba mengancam lewat kaki Fikardo, kita saksikan. Kali ini melebar kepada Al-Fashimi. Fikardo kembali lagi, pemain yang baru-baru ini tercatat di tempat kami sebagai pencetak gol terbanyak dalam turnamen Nazram 69. Riki Ramadan, Muaril Dewantara. Kita lihat kembali lagi bola digulirkan ke belakang. Di sana ada Nek Mandu panggilan rekan-rekan. Riki Ramadan, Nek Mandu mencoba memancing lawan di jantung areal pertahanan, memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Kita lihat bola sekarang dijemput oleh Al-Fashimi, mantan punggawa Persiraja ini. Kita lihat umpan berpindah sisi terarah kepada Bagus catatan kami. Kita lihat lagi-lagi kontrol dada yang memanjakan mata penonton kita. Kita lihat serangan belum henti-henti dilakukan oleh Muhar Banten dan Muaril Dewantara di jantung areal pertahanan lawan, namun masih mencari pemain yang bergerak meminta umpan. Kita lihat putra kelahiran Kedai Kerungkuku ini, Al-Fashimi. Kita lihat umpan kembali lagi terarah kepada Bagus dari kotak penalti, namun Maulana tenang sekali malam ini. Anda masih berada di luar, belum ketinggalan. Tanpa terasa, turnamen yang bertajuk Krung Mane Football Stadium malam ini telah memasuki pertandingan yang keempat dari 15 pertandingan yang kami rencanakan. Kita lihat ini dia putra kelahiran Abdia Aceh Barat Daya.
bagus yang berperan kita lihat di sisi kiri, pemain yang juga pernah dibesarkan oleh tim Persipase Aceh Utara di Liga 3 Indonesia, Arya. Penjaga gawang PSPL Langsa jauh ke depan, kita lihat kontrol yang kurang cermat kembali lagi terulang. Namun kita lihat lagi-lagi serangan coba dikuasai oleh Rahmat Arun, kalau nggak salah kami mencoba melewati. Kita lihat pertahanan sebelah kanan daripada tim Lebu United, namun sayang bola telah duluan meninggalkan lapangan pertandingan. Beberapa tim besar, baik kita lihat tim Kabupaten PD, masih ada yang belum kami gandengkan di depan mata Anda, dan juga beberapa tim Aceh Utara, bahkan beberapa tim Kabupaten Birun yang memiliki nama besar, semisal seperti Persipura Gandapura, PSP Ujangka. Memang mereka masih menanti giliran mereka kami pertandingkan di lapangan kebanggaan kita ini. Namun untuk lebih jelas informasi, Anda bisa membaca saban hari koran kebanggaan kita, Serambi Indonesia, tepat di bagian olahraga. Karena Serambi Indonesia tidak melepaskan diri, juga ikut menyukseskan turnamen di lapangan kebanggaan kita ini. Ricky Ramadan kembali lagi membangun serangan di sisi sebelah kanan. Kita lihat kali ini umpan panjang, Heri Bayor yang dimaksud. Namun kita lihat dua pemain muda yang dipercaya kita lihat oleh tim Batupat Putra, Rido Umami yang juga pernah sukses bersama tim Persipase catatan kami, Muhammad Saleh yang kerap kita lihat tampil bersama Persidi Idi, Perlak Raya, Muharijal, langganan Aceh Utara, putra kelahiran Dewantara. Terjadi perebutan, kita lihat terjadi adu kekuatan, lemparan ke dalam, lemparan ke dalam. Ya kita lihat kali ini Maulana Bom lemparan ke dalam, Sultan yang dimaksud mencoba melewati, namun kita lihat sayang kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan, yang memakai kostum merah sekuat daripada tim Batupat Muara 1 Kota Loksmawe. Sedangkan yang memakai kostum biru laut adalah tim daripada, ya tiada lain dan tiada bukan, Lebu United. Ricardo, Maulana Bombong, Rahmat Arun. Masih terjadi perebutan, kita lihat. Namun sayang, kontrol ujung kaki belum sempurna kali ini, hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi kubu Batupat Putra. Iqbal, lemparan ke dalam dilakukan. Kita lihat kembali lagi Heri Bayor kali ini, 1 lawan 1 dari kotak penalti. Kita lihat tembakan yang cantik sekali di areal kotak penalti, mantan punggawa PSPL Langsa yang kerap membawa PTP Nusantara tampil sebagai juara antar BUMN Indonesia. Kita lihat menggetarkan jala gawang yang dikawal oleh Arya Diwangga. Kita lihat berubah kedudukan 1-0 sementara. Tendangan setengah poli yang sangat mematikan. Kita lihat pergerakan daripada pemain bernomor 77 ini cepat sekali menerobos area kotak penalti. Tidak mampu dikawal oleh Iqbal catatan kami. Ya, Muharijal, Muhammad Saleh terbaca oleh Muari Dewantara. Kita lihat back pass ke belakang. Di sana kita lihat ada nomor punggung 7, di mana kita lihat Akbar berikan umpan kepada Khairil Zul Adhar, melebar kepada Mando Mulyadi. Nampaknya kita lihat tim yang diarsiteki oleh Rijal Juli sudah mulai menemukan bentuk irama permainan malam ini. Ini dia, kita lihat Bom-Bom Maulana, Muharijal. Kita lihat kembali lagi Muharijal mencoba mengocek lawan, kerjasama 1-2 sentuhan, namun terlalu ke dalam. Ada Mando Mulyadi, Muhammad Saleh kita lihat mencoba melewati, tenang sekali. Kali ini kita lihat apa yang terjadi. Basuri Nehim, namun kontrol yang kurang cermat. Kita lihat pemain bernomor 13 Rahmat sulit melewati Muari Dewantara. Dibiarkan saja kita lihat oleh Iqbal. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat lagi-lagi sang motor serangan Iqbal Laksamana ke belakang. Di sana ada pemain senior mereka, Anjas Asmara.
Lagi-lagi kita lihat mengandalkan umpan-umpan long panjang, namun terbaca oleh center back sebelah kanan. Pertahanan daripada Libu United. Kali ini serangan datang lagi. Rahmat Arun masuk kami, mencoba membuka area kotak penalti. Masih Rahmat Arun ke belakang dia. Situasi berbahaya. Batupat mencoba mengancam di jantung area pertahanan. Nampaknya kita lihat tendangan pojok yang pertama didapatkan oleh Batupat, tepat sekali di kanan gawang yang dikawal oleh Khairil Zul Adhar kali ini. Apakah akan menjadi malapetaka bagi Khairil Zul Adhar, di mana kita lihat 6 pemain sudah berada di area kotak terlarang menunggu tendangan pojok yang pertama yang mereka dapatkan. Sudah dilakukan, berbahaya dalamnya bola. Kita lihat apa yang terjadi. Sultan kali ini, namun kita lihat lepas. Sayang, petugas kami yang merepotkan. Mantan pemain Utapase Luk Semawi. Ya, dari kaki pemain belakang Mandu Mulyadi. Kita lihat terpaksa Al-Pacimi. Ya, ini dia Heri Bayor, Iqbal Laksamana. Kita lihat sebuah pelanggaran tepat di depan kami laporkan jalannya pertandingan. Tendangan bebas kita lihat kali ini dilakukan. Iqbal masuk kami, Maulana Bombong Maulana masih mencoba mencari rekan, langsung digantungkan ke mulut gawang. Apa yang akan terjadi? Namun kita lihat dengan manja Khairil Zul Adhar memetik bola di udara. Kontrol sangat cantik diperagakan oleh Akbar, pemain yang juga sangat diandalkan, kerjasama dengan Muaril Dewantara. Kita lihat lagi-lagi masih di kaki pemain-pemain Libu FC. Lewat kaki sang kapten kesebelasan Ricky Ramadan, berikan umpan kali ini kepada Al-Pacimi. Kita lihat menekan kembali lagi, namun terlalu ke dalam. Kita lihat di sana masih ada Muhammad Iqbal. Ya, sekarang Batupat mencoba membalikkan keadaan lewat kaki Fazuri. Nehim panggilan sehari-hari, sebuah tumpas cantik sekali, Sultan yang dicari. Namun kita lihat dengan mudah bola dicuri kembali lagi oleh Mandu Mulyadi kalau nggak salah kami. Lemparan ke dalam Ricky Ramadan. Kerjasama kita lihat kali ini dengan Raffi. Umpan-umpan panjang kerap mereka peragakan malam ini. Kita lihat sulit melewati Anjas Asmara. Iqbal Laksamana masuk kami, Ridho Umami, Muharijal. Kerjasama kita lihat dengan Muhammad Saleh Perla. Namun kontrol yang kurang cermat, serangan bergelombang datang. Kita lihat di sana ada Iqbal mengambil. Oh, kita lihat sayang sekali. Namun cukup tenang, bagus malam ini. Akbar, Mu'ani Dewantara. Kita lihat lagi-lagi serangan datang. Kali ini lewat kaki Heri Bayor, Al-Pacimi. Kita lihat serangan kembali lagi digantungkan ke kotak penalti. Di sana ada Fikardo mencoba membuka ruang di kotak terlarang sendirian. Kita lihat tidak ada pemain yang bergerak meminta umpan. Terpaksa umpan dikembalikan ke belakang. Muharim Dewantara mengambil ancang-ancang. Kita lihat kali ini kurungan tembakan dilepaskan. Serangan datang lagi, masih lewat kaki Akbar kali ini mencoba mengutak-atik si kulit bundar. Umpan tumit ke belakang. Kita lihat crossing yang sangat matang diarahkan ke kotak terlarang. Namun kita lihat serangan juga belum henti-henti. Masih lewat kaki Al-Pacimi. Kita lihat sekuat daripada Batupat Putra terus tertekan. Kontrol yang kurang cermat kembali kita saksikan. Bendera duluan dinaikkan, di mana kita lihat Heri Bayor terjebak offset tepat sekali di area kotak 16 kali ini. Kita lihat skema permainan dari segala rusuk diperagakan oleh Libu United malam ini. Apalagi kita lihat mereka unggul 1-0 sementara. Namun perlu diketahui oleh pemain yang bertanding malam ini, seperti yang telah kami kabarkan lebih awal, panitia penyelenggara bukan hanya memberikan hadiah 1 dan hadiah 2. Total hadiah 60 juta rupiah. Rincian 30 kepada sang juara 1, 25 juta kepada sang juara 2. Pemain terbaik pencetak gol terbanyak, ya, akan diberikan piala. Namun untuk sementara Amar Idi menduduki ranking tertinggi dengan torehan 2 gol saat ini. Ya, kembali lagi kita lihat Anjas Asmara mencoba memanfaatkan lebar lapangan pertandingan dengan kerjasama dari kaki ke kaki. Di sana kita lihat ada Fasuri, Nehim panggilan sehari-hari.
kita lihat Muhammad Iqbal hilang penguasaan daripada Batu Pat. Kita saksikan sekarang kembali lagi Ricky Ramadan cukup tenang memperlambat ritme permainan dengan umpan kepada penjaga gawang Hairil Zul Adhar. Mandu Mulyadi, kita lihat kembali lagi dengan kerjasama dari kaki ke kaki. Muaril Dewantara terus menggerakkan bola, namun kita lihat terbaca oleh pemain bernomor punggung 32, ya, Rahmat Arun mencoba menggoyangkan lawan. 3 pemain coba diajak lari. Di kanan kita lihat pertahanan Libu United malam ini. Fazuri Nehim, umpan menyilang. Maulana Bom-Bom kita saksikan. Kali ini Muhammad Saleh mencoba mengancam. Oh, umpan yang sangat manja, berbahaya datangnya bola. Nampaknya kita lihat Mandu Mulyadi tampil dalam performa terbaiknya kali ini. Kita lihat Akbar langsung melakukan sebuah tekanan, menyisir area pertahanan. Kerjasama kita lihat kali ini, namun terbaca kembali lagi. Datang Al-Fashimi, masih mencoba mencari rekan. Serangan digeserkan kita lihat kali ini. Ya, lebar lapangan pertandingan dimanfaatkan oleh Muhar dan kawan-kawan. Ya, ini dia Fikardo, pencetak gol terbanyak di Nazram 69. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat keputusan yang tepat sekali dilakukan oleh Bom-Bom tadi, membersihkan area kotak penalti dengan sebuah sundulan penyelamatan. Satu 0 bagi Anda penonton yang baru datang. Tepat malam keempat pertandingan yang sedang Anda saksikan dari 15 pertandingan yang kami rencanakan. Karena turnamen ini diikuti oleh 16 kesebelasan yang tersebar di 6 kabupaten kota. Langsa, Lok Semawe, Aceh Utara, Birun, ya, PD. Kita lihat lagi-lagi kop duel terjadi di jantung areal pertahanan. Nampaknya kita lihat bola kembali lagi keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Vậy mới có ngồi nha, chẳng có cái cháu bọt đi này. Ya, tendangan pojok kita lihat di kiri gawang yang dikawal oleh Arya. Berbahaya datangnya bola. Kita lihat sebuah skrimit kembali lagi. Oh, ini yang benar-benar merepotkan petugas bola kami. Sambungan yang dilakukan oleh Bagus tadi. Ya, 1-0. Kita lihat waktu terus berjalan. Dari 45 menit pertandingan yang direncanakan. Arya, Al-Fashimi, Eri Bayor kali ini. Namun kembali lagi kita lihat sendirian Eri Bayor di mulut gawang, dikawal oleh 2 pemain lawan. Arya jauh, bola meninggi. Kita lihat Maulana Bom-Bom maksudnya tadi. Kita lihat serangan datang lagi. Ini dia Akbar, pemain yang sedang naik daun bisa dikatakan, mencoba mengocek lawan. Kali ini kita lihat sebuah trupas kembali dikirimkan kepada Bagas. Umpan crossing yang cantik sekali. Kita lihat sebuah skrimit terjadi di kotak penalti. Datang Al-Fashimi. Nampaknya kita lihat lagi-lagi serangan berbalik dilakukan. Kita lihat adu cepat, adu lari. Kita lihat Rahmat Arun kali ini. Ya, Rahmat Arun mencoba mencari rekan. Nampaknya kita lihat, ya, sebuah pelanggaran. Ya, harapan kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Medis dari Batu Pat dipersilakan untuk memberikan perawatan. Ya, kita lihat Rahmat Arun sedang mendapatkan perawatan.
kita lihat siapakah yang dipersiapkan oleh Batupat Putra dengan sebuah peluang di area kotak terlarang. Kalau nggak salah kami, Muhammad Saleh kali ini spesialis tendangan bebas di luar areal 12 pas. Sangat ideal bagi Muhammad Saleh untuk menyamakan kedudukan. Mantan pemain Perlak Raya. Kita lihat situasi berbahaya. Ya, kali ini Muhammad Saleh. Oh, kita lihat Sanjaya Mar yang menjadi lawan. Tembakan bebas dilakukan oleh Muhammad Saleh tadi. Hairil Zul Adhar. Pendek saja kita lihat kepada Ricky Ramadan. Ya, lagi-lagi kita lihat dengan umpan-umpan panjang kerap mereka peragakan malam ini. Namun sekali-sekali kami kabarkan kepada Anda, 3 tim telah lolos ke pertandingan putaran kedua. Tim yang pertama, catatan kami panitia penyelenggara, Putra Kutablang. Tim yang kedua adalah Rufi 91 PD. Sedangkan kita lihat tim yang ketiga, Muara Batu Akademi. Ya, kita lihat kembali lagi sebuah serangan coba dilakukan. Kali ini kita lihat oleh Muharijal. Di sana kita lihat ada Fazuri Nehim, putra kelahiran Kecamatan Sawang. Sekarang kita lihat Ahmad Arun. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat kembali lagi. Ini yang dinamakan kontak kaki. Ya, satu kebanggaan yang tidak sanggup kami nilai. Bapak Kapolsek bersama keluarga menyaksikan laga 2 tim dari 2 kabupaten berbeda. Lok Semawe dan Kabupaten Biren sedang kami laga. Daripada Bapak Kapolsek yang baru saja menyaksikan jalannya pertandingan. Untuk sementara Batupat ketinggalan dengan gol indah yang dihasilkan oleh pemain bernomor punggung 77, Heri Bayor. Akbar, kita lihat kali ini mencoba kembali lagi membangun serangan. Kerjasama kita lihat dengan Muaril Dewantara. Lebu yang baru saja tampil sebagai juara. Al-Pacimi mencoba menggeserkan serangan. Kita lihat di sana ada Muhar Manton. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kurang jelas dari amatan kami. Kita lihat ini dia, Fikardo, pemain mungil yang sangat diandalkan oleh Lebu United. Kita saksikan. Lagi-lagi Muhar, umpan tarik ke mulut gawang. Namun di sana masih ada Rido Umami. Serangan datang lagi lewat kaki Muaril kali ini. Kita lihat Muaril. Lagi-lagi mereka mencoba di sisi sebelah kanan. Kita lihat kali ini Muhar, umpan tarik ke mulut gawang. Nampaknya di sana masih ada Akbar, sundulan ke mulut gawang. Nah, kita lihat sapu bersih dilakukan, namun belum putus-putus, belum henti-henti. Kita lihat Lebu terus menekan areal pertahanan daripada Batupat malam ini. Namun serangan berbalik lewat kaki Muharijal. Kita lihat kerjasama dengan M. Saleh di sebelah kanan. Masih Saleh kita lihat kali ini mencoba melewati Muali Dewantara. Namun lagi-lagi bola dikuasai oleh Rido Umami, pemain bawah daripada Batupat malam ini. Kita lihat tidak ada pemain yang bergerak meminta umpan. Lebih dekat Anjal Asmara. Di sana kita lihat ada nomor 8 Iqbal Laksamana. Kerjasama dengan Muhammad Iqbal. Kita lihat Batupat sekarang mencoba menguasai di kanan pertahanan daripada Lebu malam ini. Kita lihat kerjasama terus mereka peragakan, namun rapat pertahanan. Sulit kita lihat bagi Batupat membongkar area kotak penalti. Lagi-lagi Rido Umami, Muhammad Saleh. Ya, kita lihat Muharijal. Walaupun kita lihat goal possession mereka kuasai, namun sayang hilang kembali penguasaan bola. Serangan berbalik lewat Akbar. Kita lihat kali ini 3 lawan 2. Ya, Lebu mencoba menguasai bola. Kita lihat Al-Pacimi, kerjasama cantik sekali, namun sangat disayangkan. Sebenarnya kita lihat Al-Pacimi telah mendapatkan ruang tembak di area kotak terlarang. Nampaknya kita lihat Al-Pacimi balas budi bisa dikatakan. Muhammad Saleh, bagus Saleh. Lagi-lagi kita lihat tarikan dilakukan tadi oleh pemain yang memiliki segudang pengalaman ini. Maulana Bom mengambil ancang-ancang. Kita lihat langsung bola dilambungkan ke areal pertahanan daripada tim Lebu United. Muhammad Iqbal. Kita lihat pelanggaran kali ini dilakukan oleh kapten kesebelasan Rizky Ramadan kepada pemain berambut perang
Sultan. Namun apakah kembali lagi membahayakan gawang yang dikawal oleh Khairil Zul Adhar? Nampaknya kita lihat Anjas Asmara yang menuju ke arah bola, kapten tim daripada Batu Pat Putra. Walaupun kita lihat peluang yang sangat ideal, namun jauh dari areal kota terlarang Lebu United. Muha Rijal, kita lihat Muha Rijal mengambil ancang-ancang kembali lagi. Beberapa pemain siap menunggu di dalam kotak penalti. Muha Rijal, namun kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat masih kali ini Batu Pat mencoba menguasai bola, namun bola kita lihat kali ini dicocor saja keluar oleh pemain sebelah kanan pertahanan daripada Lebu United. Muha 1-0 sekali lagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. 4 kamera pengintai kita lihat disiapkan oleh panitia penyelenggara karena turnamen ini menggunakan VAR. Ricardo kita lihat berhadapan dengan Iqbal Laksamana dengan kaki kiri, umpan crossing ke kotak penalti. Kita lihat mudah saja bagi Arya Diwangga. Arya jauh, bola melambung tinggi. Namun kita lihat di sana ada Muhar, Rizky Ramadan tidak mau berurusan, langsung menjauhkan bola dari area kotak terlarang. Ya, ini dia kita lihat Nehim, panggilan rekan-rekan Rahmat Arun. Namun kita lihat kembali lagi penguasaan daripada Batu Pat hilang malam ini. Akbar 1 lawan 1 kita saksikan. Akbar kali ini kembali lagi datang Al-Fashimi, pemain sangat aktif malam ini. Al-Fashimi umpan crossing ke kotak penalti, nyaris saja tercipta gol bunuh diri. Penyelamatan yang dilakukan oleh kapten kesebelasan Anjas Asmara bisa dikatakan tergolong sangat berbahaya. Ia kabarkan kepada rekan-rekan pecandu penggemar si kulit bundar, masih ada beberapa tim besar yang belum kami pertandingkan. Namun untuk lebih jelas informasi, Anda bisa membaca saban hari koran harian Serambi. Tendangan pojok yang kesekian kali didapatkan oleh Lebu United. Kita lihat kembali lagi menusuk ke mulut gawang, namun sambungan daripada Ricardo tadi belum tepat sasaran. Sementara juga informasi kami berikan kepada Anda, pencetak gol terbanyak sementara dengan torehan 2 masih dipegang oleh Muammar. Namun apa hendak dikata, Muammar telah kami ucapkan goodbye oleh panitia penyelenggara. Kita lihat lagi-lagi bola dikuasai kali ini oleh Mandu Mulyadi. Umpan diberikan kita lihat kepada penjaga gawang. Sekarang bola dalam penguasaan Rizky Ramadan, masih mencoba mencari rekan. Kemana arah umpan kita lihat oleh Rizky Ramadan, memberikan instruksi dari barisan belakang. Umpan panjang, Heri Bayor yang beri sasaran. Sayang, kita lihat kali ini tinggi jingki daripada Anjas Asmara di saat menahan bola. Tidak berlebihan pengadil pertandingan menganggap itu sebuah pelanggaran. Kita lihat lagi-lagi terancam gawang yang dikawal oleh Arya Diwangga. Siapakah yang akan mencoba mengeksekusi tendangan bebas di luar kotak penalti? Nampaknya kita lihat Muaril Dewantara yang sedang berhadapan dengan bola bersama kubu Lebu United. Muaril 2 pagar hidup dilakukan oleh Batu Pat, kita saksikan. Muaril berbahaya sekali. Nampaknya kita lihat lagi-lagi sasaran kepada Nazram 69. Arya Diwangga, mantan penjaga gawang Elang Biru PSBL Langsa, yang malam ini tampil bersama tim Batu Pat Putra. Kita lihat Arya jauh ke depan, maksudnya kita lihat kali ini kepada Muha Rijal. Muhammad Saleh Perlak mencoba menggoyangkan lawan kerjasama dengan Fazuri Nehim. Namun kita lihat kerap penguasaan daripada Batu Pat putus di tengah jalan, karena kita lihat Muhar Panten, Muari Dewantara, Al-Fashimi cukup rapi menjaga areal pertahanan malam ini. Serangan datang lagi lewat kaki Rahmat Arun. Nampaknya kita lihat Muhar tidak mau berurusan. Sebuah sliding yang sangat clear dilakukan untuk menghentikan serangan di sebelah kanan. 1-0 sementara bagi Anda penonton yang baru saja menempatkan diri bersama kami. Gol pertama tercipta lewat Heri Bayor malam ini. Muha Rijal, Iqbal dicuri saja oleh Ricardo.
Namun lagi-lagi kita lihat pelanggaran terjadi di kanan pertahanan daripada Limbu United malam ini. Tendangan bebas dilakukan oleh center back sebelah kanan Muhar Panton. Akbar yang dimaksud di sana ada Maulana Bombom, Iqbal Laksamana, sang motor serangan. Kerjasama kita lihat dengan Muhammad Iqbal. Ya, kita lihat lagi-lagi umpan gratis bahasa kami diberikan Al-Pashimi, mantan pemain Persiraja, mencoba menguasai bola. Kita lihat kali ini apa yang terjadi. Pengawalan yang sangat rapi dilakukan. Kita lihat Pazuri Nehim kerjasama dengan Muharijal melebar ke kanan. Batupat sekarang meracik serangan di areal pertahanannya sendiri. Kembali lagi kita lihat kerjasama dari kaki ke kaki. 1-2 sentuhan. Iqbal, masuk kami Maulana, Ridho Umami. Batupat kali ini mencoba kita lihat menguasai bola dengan kerjasama segitiga mereka. Namun sayang, penempatan kita lihat kali ini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ini dia kita lihat Bagas. Bagus panggilan sehari-hari putra kelahiran Abdia ini. Ya, kita lihat umpan crossing cantik sekali ke arah kotak penalti. Namun dibiarkan saja oleh penjaga gawang Batupat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Pertandingan yang kita pentaskan di Krumane Football Stadium menggunakan VAR 4. Ya, kamera pengintai dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Ya, sekali lagi yang membanggakan kami malam ini, Anda lihat sendiri duduk berdampingan Bapak Kapolsek Kecamatan Muara Batu dengan Ketua DPRK Kota Lok Sumawe Ismail Amanaf, menyaksikan secara langsung di saf paling depan pertandingan laga hidup mati antara Lok Sumawe berhadapan dengan Kabupaten Birut malam ini. Ya, kembali lagi kita lihat Akbar mencoba menyusul serangan. Terpaksa umpan diberikan ke belakang kepada Muaril Dewantara, sang mengatur irama permainan daripada Limbu United. Rigi Ramadan, panjang umpan. Namun kita lihat lagi-lagi mudah diantisipasi dengan sundulan oleh pemain bernama 9 yaitu Iqbal. Ya, kita lihat serangan demi serangan, belum henti-henti. Ya, ini dia kita lihat Muaril Dewantara, umpan cantik dan sangat matang. Nampaknya kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Nek Mando panggilan rekan-rekan. Bagus, bagus. Nampaknya kita lihat kaki daripada Bagus tadi terhenti di luar areal kotak penalti. Kita lihat kembali lagi sebuah ancaman bagi gawang Batupat yang dikawal oleh Arya. Apakah ini yang dinamakan peluang yang sangat ideal? Kita tunggu dan kita nantikan. Dua spesialis tendangan bebas di luar area kotak terlarang, mantan Bunggawa Pon Aceh. Ya, kita lihat mantan pemain Trans Cilegon, pemain bernama 9 Muaril Dewantara berhadapan dengan si kulit bundar. Kita lihat Muaril mengambil ancang-ancang, berbahaya sekali. Oh, kita lihat memanjakan mata penonton kami. Antisipasi daripada Arya Diwangga malam ini. Ini yang dinamakan memetik bola di udara. Lagi urumpet pemamplang. Ya, kembali lagi kita lihat serangan bergelombang terus dilakukan. Kali ini perebutan terjadi. Ya, kita lihat dengan mudah tadi Muaril Dewantara, Al-Pashimi mantan pemain Persiraja. Kita lihat jelas tayangan TV yang kami miliki. Sudah 2 kali pemain bertubuh panjang dengan berat badan 78. Eri Bayor tertangkap offset 2 kali. Ya, kembali lagi kita lihat jalannya pertandingan. Ya, ini dia Rahman Arun. Mudah bagi Bagus. Sapu bersih dilakukan. Kita lihat kali ini Ridho Umami. Ya, masuk kami Muharijal. Bombong Muharijal.
mencoba melakukan sebuah tekanan, datang serangan bergelombang. Kita lihat lewat kaki Sultan. Lagi-lagi sang andalan dengan umpan-umpan crossing ke kotak penalti. Giliran daripada Khairil Zul Adhar memetik bola di udara. Khairil Zul Adhar, bola melambung tinggi. Heri Bayor yang dicari. Namun kita lihat lagi-lagi Ridho Umami. Akbar mendapatkan umpan gratis di belakang gawang, mengambil ancang-ancang, berbahaya sekali. Kita lihat merepotkan penjaga gawang daripada Arya Diwangga. 2 kali penyelamatan dilakukan oleh Arya Diwangga. Luar biasa, pantas mendapatkan jempolan 2. Kita lihat tendangan setengah poli dilepaskan Bayor Heri, namun masih mampu diantisipasi oleh putra kelahiran Langsa ini. Sebenarnya kita lihat peluang emas berlapis berlian didapatkan oleh Heri Bayor di mulut gawang, namun penyelamatan yang pantas mendapatkan nilai diberikan kepada penjaga gawang Arya Diwangga. Al-Hashimi, mantan pemain Persiraja, putra kelahiran Lancuk asli. Al-Hashimi berbahaya kembali. Kita lihat tanggapan kali ini. Kita lihat blunder terjadi penjaga gawang. Bola yang sempat berputar. Bom-bom Ridho Umami. Kita lihat sekarang bola berada di kaki kapten tim Batu Pat Putra, Anjas Asmara. Muha dijemput, kita lihat oleh Fikardo. Masih Fikardo. Nek Mandu. Namun kita lihat umpan yang belum tepat diberikan oleh Nek Mandu tadi, sedikit tajam bahasa kami. Ya, 1-0 bagi Anda penonton yang kami cintai dan yang kami bangga-banggakan. Kita lihat Ricky Ramadan kali ini ya cukup matang umpan yang diberikan kepada Akbar. Kita lihat Muali Dewantara terus mencoba mengancam, kali ini dengan umpan menyilang masuk dari belakang. Kita lihat Muhar Pantan mengambil ancang-ancang, mencoba menggoyangkan lawan. Umpan tarik cantik sekali. Kita lihat semua skrimmage terjadi di kotak penalti. Namun kita lihat apa yang terjadi, hilang penguasaan. Nampaknya kita lihat bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi perebutan atau muproh bahasa lokal. Serangan berbalik, namun kita lihat bagus. Terpaksa wasit Zulkifli menghentikan permainan karena kita lihat sempat terjadi perebutan tadi. Namun 2 pemain yang sempat terjadi perebutan, nampaknya kita lihat Muaril akal-akalan. Ya, sembari kita menanti pertandingan dilanjutkan kembali, kesempatan bagi Anda kami berikan. Ya, cepat pertandingan kelima kalau nggak salah kami. Besok malam akan kita pentaskan 2 tim terbaik dari 2 kabupaten berbeda. Satu-satunya tim Kota Langsa yang ikut serta, tiada lain dan tiada bukan Gelanti Kota Langsa. Ya, Gelanti Kota Langsa, pemain semisal seperti Yoyo dan kawan-kawan, mereka siap melawan kekuatan tim Raja Sepak Bola Persipura Gandapura. Sedangkan pada Rabu malam Kamis nanti, Remaja Muara Batu sudah pasti akan berhadapan dengan tim yang didirikan oleh Panglima Asahan, Tiger Ahmad Limbing Aceh Timur, akan berhadapan dengan Remaja Muara Batu tepat pada malam Kamis nanti. Sedangkan malam Jumat tidak ada pertandingan. Malam Sabtu kembali lagi akan kami lanjutkan. PSPU Jangka akan berhadapan dengan Atam Kabupaten Pidi. Antam Kabupaten Pidi. Sedangkan pertandingan terakhir putaran pertama catatan kami 1000 doa akan berhadapan dengan Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Ya, kita lihat drop ball diberikan oleh Zulkifli. Ini dia, kita lihat Khairil Zul Adhar masih menimbang-nimbang si kulit bundar di area kota terlarang. Khairil Zul Adhar. Ya, kita lihat catatan kami. Penjaga gawang Belitung FC Khairil Zul Adhar
malam ini dipercaya bersama Lebu United. Kita saksikan lagi-lagi Al-Fashimi, umpan pendek terjadi, umpan kembali lagi digeserkan kepada Bagus kali ini. Bagus, cantik sekali, kontrol dada Muaril Dewantara. Kita lihat di sana masih ada Akbar, serangan bergelombang masuk dari belakang. Kita lihat sebuah peluang didapatkan oleh Lebu United di jantung area pertahanan. Umpan crossing matang sekali, kembali lagi yang kesekian kali. Kita lihat Arya Diwangga memetik bola di udara. 1-0 sementara. Kita lihat lagi-lagi tajam, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Namun tidak berlebihan apabila kami kabarkan berulang-ulang di mana kami sangat berbangga hati turnamen ini tersaji tidak lepas dari dukungan Polres Kota Luxmawe dan Dim 0103 Aceh Utara dan juga rekan-rekan Paskas, dan juga tidak ketinggalan dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan dan Ramil 04 Muara Batu. Kapolsek Kecamatan Muara Batu sangat membanggakan kami menyaksikan jalannya pertandingan malam ini. Ya, 1-0 untuk sementara. Kita lihat. Nokai. Ya, ini dia Iqbal Laksamana. Umpan berpindah arah, Rahmat Arun yang dimaksud. Kita lihat dikawal oleh Muhar Panten. Umpan melebar, Muhammad Saleh yang sasaran. Nampaknya kita lihat masih ada Bagus di belakang. Ya, aduh. Ya, terjadi. Maksud kami terus pertandingan dilanjutkan. Kita lihat lagi-lagi umpan tarik ke mulut gawang. Namun kita lihat, ya, cukup rapi antisipasi bola-bola tinggi yang dilakukan oleh penjaga gawang Khairil Tul Adhar malam ini. Ya, kita lihat serangan kembali lagi masih dikuasai oleh pemain-pemain Lebu United. Kita lihat Muhar Rijal dengan 10 pemain kita saksikan. Nampaknya Anjas Asmara tidak sanggup lagi melanjutkan jalannya pertandingan. Ya, tambahan waktu 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. 2 menit tambahan waktu babak pertama. Kita lihat kali ini Akbar mencoba membongkar jantung areal pertahanan. Kita lihat kali ini berikan umpan kepada Al-Fashimi. Serangan datang lagi. Kita lihat di sana masih ada Fikardo catatan kami. Kembali lagi perebutan terjadi. Kita lihat pelanggaran. Langsung kita lihat bola dimainkan. Ya, wasit, terjadi pergantian pemain dari kubu tim Batupat Putra. Yang keluar nomor punggung 5 Anjas Asmara. Yang masuk nomor punggung 12 Boy Haki. Ya, ini dia, kita lihat sentuhan pertama daripada Boy Haki langsung kepada Iqbal Laksamana. Umpan diberikan kali ini. Kita lihat lagi-lagi Rahmat Arun kalau nggak salah kami ke belakang dia. Namun kita saksikan kerap catatan kami sekuat daripada Batupat hilang penguasaan di jantung areal pertahanan lawan. Rizky Ramadan, Muhar Panton. Kita lihat kali ini umpan berpindah sisi, terarah kepada Bagus kali ini. Di sana ada Akbar di menit-menit yang sangat menegangkan, di menit-menit yang sangat krusial, di menit-menit tambahan. Al-Fashimi terus menggerakkan serangan. Kita lihat Muaril Dewantara terus berperan. Fikardo. Ya, kontrol yang kurang cermat terjadi. Kita lihat kembali lagi bola dikuasai oleh Al-Fashimi. Umpan berpindah ke sisi kanan kali ini. Di sana ada Muaril Dewantara. Al-Fashimi mencoba farkan menit-menit yang tertinggal malam ini, namun terlalu ke dalam. Kita lihat kali ini jauh dari jangkauan Bagus.
Iya, kita lihat wasit Zulkifli telah mengakhiri separuh jalan laga hidup mati antara Lebu United berhadapan dengan Batupat, di mana Batupat 0, Lebu United 1. Ya, sekali lagi kami kabarkan kepada Anda, besok pertandingan yang layak Anda saksikan. Dua tim dari dua kabupaten kota berbeda kami laga di depan mata Anda. Ya, Gelante Kota Langsa akan berhadapan dengan Persipura Gandapura. Ya, Gelante Kota Langsa akan berhadapan. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Batupat Putra. Yang keluar nomor punggung 11 Sultan, yang masuk nomor punggung 10 Khalid. Selama pertandingan yang kami langsungkan di lapangan yang kita bangga-banggakan, di mana satu pemain daripada Muara Batu Akademi mandi lebih awal, yaitu Reza, dikartu merahkan oleh pengadil pertandingan. Dengan kami tidak ada urusan, karena apalagi pertandingan kita lihat menggunakan VAR. Ya, duel terjadi, langsung mata kita alihkan kembali lagi ke tengah-tengah Krungmane Football Stadium malam ini. Ini dia, kita lihat Khalid mencoba mengajak melakukan, masuk kami kembali lagi terbaca lewat kaki pemain bawah nomor punggung 3. Serangan datang, kita lihat kali ini. Ya, apa yang terjadi kurang jelas dari amatan kami. Kita lihat salah satu pemain daripada Lebu FC terjatuh kali ini lewat sebuah perebutan tadi. Namun harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita doakan semoga pemain Lebu bisa melanjutkan jalannya pertandingan. Ya, berulang-ulang kami kabarkan kepada Anda, pendukung daripada tim Persipura Gandapura, besok malam layak Anda tinggalkan kegiatan, karena tim Anda akan berhadapan dengan perwakilan Kota Langsa. Gelante nama mereka. Ya, Gelante FC akan menurunkan pemain-pemain PSBL Langsa sudah pasti. Eri Bayor dan kawan-kawan masuk kami. Ya, Farullah Yoyo dan kawan-kawan besok akan diturunkan oleh Gelante FC. Namun masih ada beberapa pemain muda mereka yang sudah pasti. Kita lihat kali ini terlalu ke dalam. Fikardo mencoba mengejar kembali lagi. Umpan silang yang diberikan tadi oleh Muan Dewantara kalau nggak salah kami. Ini dia, kita lihat Al-Fashimi, namun sulit melewati. Ya, Muharijal. Serangan kita lihat lewat kaki Iqbal Laksamana, umpan menyilang. Rahmat Arun yang menjadi sasaran. Kita lihat tepat penantian daripada Rahmat Arun, membiarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ini dia, kita lihat Falzuri Nehim. Rahmat Arun kembali lagi. Nampaknya kita lihat lagi-lagi bola dikuasai oleh Fikardo, dicuri saja oleh ya Iqbal Laksamana. Di sana masih ada Ridho Umami yang dipercaya sebagai kapten tim malam ini. Iqbal Laksamana. Kita lihat dengan materi pemain-pemain muda Batupat di babak yang kedua, apakah mampu menyamakan kedudukan, membalikkan keadaan. Kita saksikan. Nampaknya kita lihat untuk sementara mereka masih diunggulkan sebagai penguasa bola. Ya, kita lihat kali ini Akbar kerjasama dengan Al-Fashimi. Kita lihat langsung Al-Fashimi mencoba membalikkan badan. Perebutan terjadi. Kita lihat Nehim, panggilan sehari-hari. Masih Nehim kali ini. Namun masih kita lihat Nehim terbaca oleh Muaril Dewantara. Umpan yang diberikan tadi. Kita lihat kali ini Al-Fashimi mencoba menekan lagi di kanan pertahanan. Kita lihat masih Al-Fashimi kerjasama dengan Fikardo kali ini mencoba menggoyangkan pemain bernomor 9. Kita lihat lagi-lagi terbaca oleh Iqbal. Kita lihat bola dikuasai oleh pemain-pemain Lebu United malam ini. Persipura Gandapura, ya, tim yang sangat diunggulkan untuk sementara. Karena kita lihat di sana informasi yang kami dapatkan dari saudara Aulia Fahmi, Persipura Gandapura tidak mau dipermalukan kembali lagi dalam turnamen besar ini. Beberapa pemain yang memiliki nama besar. Kita lihat pengadil pertandingan tidak memberi toleransi. Pemain bernomor punggung 8 daripada Lebu United dikartu kuningkan malam ini.
tim yang didukung atau bisa dikatakan sengaja meninggalkan kegiatan Ketua Dewan Kota Lok Semawe Ismail Amanaf memberikan dukungan kepada tim Batupat Putra. Apakah akan diucapkan goodbye oleh panitia penyelenggara Bapak Ismail Amanaf yang kamu bangga-banggakan? Lok Semawe mengirimkan 3 perwakilan, tetapi 2 kakak mau ucapkan goodbye. Hairil Zul Adhar. Kita lihat Iqbal Laksamana, pemain yang pernah kita lihat dididik oleh pelatih asing Simon Pablo Sanchez bersama timnas Aceh. Kita lihat sapu bersih terjadi. Kembali lagi kita lihat kontrol ujung kaki, namun dicuri oleh lawan. Kita lihat kali ini di sana masih ada Rido Umami di belakang. Kita lihat sangat berhati-hati jalannya pertandingan babak kedua malam ini. Ya, lagi-lagi kami kabarkan kepada Anda, 2 tim calon juara dari 2 kabupaten kota berbeda. Tim paling timur yang diundang oleh panitia penyelenggara Gelantu Langsa akan berhadapan dengan Persipura Gandapura. Iqbal Laksamana terbaca kembali lagi. Kita lihat kali ini, ya kembali lagi kita lihat Fazuri Nehim hilang penguasaan. Kita lihat serangan berbalik sekarang. Di sana masih ada Nehim, panggilan rekan-rekan. Umpan melebar, kita lihat terarah kepada Iqbal. Nehim kembali lagi, pemain PSAS Aceh Utara ini. Kita lihat goal possession di babak yang kedua terus dikuasai oleh Batupat Putra. Kita lihat setelah mendapatkan instruksi dari sang arsitek mereka, dengan masuknya kita lihat beberapa pemain pengganti, semisal seperti Khalik malam ini, Rido Umami, Nehim Fazuri. Ke belakang kembali lagi. Kita lihat goal possession bisa dikatakan 40 berbanding 60 di babak yang kedua. Batupat yang menguasai bola. Ya, kita lihat Nehim, umpan panjang. Kita lihat rapat pertahanan daripada Libu United. Sekarang kita lihat dengan mudah bola diantisipasi oleh mantan pemain PON Aceh ini dan juga Trans Cilegon catatan kami. Ya, Muharijal mencoba buka ruang. Kita lihat datang dari belakang. Di sana masih ada nomor punggung 12 kita saksikan, juga pemain pengganti. Umpan digantungkan karena kotak terlarang. Nampaknya kita lihat satu penyelamatan. Bam! Pelan tembakan daripada, kita lihat blunder penjaga gawang. Nampaknya kita lihat terus berjuang pemain-pemain daripada Batupat Putra dijantung oleh pertahanan lawan. Batupat Putra di babak yang kedua terus menguasai bola. Serangan setengah poli. Nampaknya kita lihat kembali lagi. Kita lihat peluang emas tadi didapatkan oleh Batupat di awal babak yang kedua. Nyaris saja mereka menyamakan angka. Kita lihat membuat deg-degan pendukung daripada Libu United. Kita saksikan detak jantung sempat terdengar ke tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Ya, sekali lagi kami sangat berbangga hati dan Dim 0103 Aceh Utara, jajaran Polres Lok Semawe ikut serta menyukseskan turnamen berhadiah 60 juta rupiah. Ya, kami di sini juga mengabarkan mungkin Anda memiliki putra-putri kesayangan ingin melanjutkan perkuliahan, Anda bisa langsung mendaftarkan putra-putri kesayangan Anda di Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh dengan semboyan, ayo kuliah di Ummah. Ya. Ummah. Hairil Zul Adhar. Lemparan jauh kita lihat kali ini ke sisi sebelah kiri. Kali ini Batupat kita lihat ditekan lewat kaki Muaril Dewantara kerjasama dengan Al-Pacimi. Kita lihat lagi-lagi sang mantan pemain Persiraja ini, Al-Pacimi. Cantik sekali. Ya, kita lihat serangan demi serangan terus mereka lakukan, namun terlalu percaya diri. Kita lihat Iqbal Laksamana malam ini. Muaril Akbar yang dimaksud. Kita lihat Akbar mencoba menyisir area pertahanan sendirian. Tidak ada pemain yang bergerak meminta umpan. Umpan tumit ke belakang.
Nampaknya kita lihat di sana ada Pompong panggilan rekan-rekan. Iqbal Laksamana. Catatan kami, laga antara tim Raja Jalan berhadapan dengan Rufi 91 Kabupaten Pidi sempat berakhir dengan drama adu penalti hingga 10 penendang. Ya, kita lihat kesempatan didapatkan kembali lagi oleh sekuat tim Batupat malam ini. Kita lihat Iqbal Laksamana kerjasama dengan Muha Rijal terpaksa bersabar. Kita lihat terus kurungan dilakukan oleh tim Batupat di babak yang kedua. Muhammad Saleh berikan umpan ke belakang. Kita lihat kembali lagi Ridho Umami, umpan menyilang kali ini. Yang dituju, yang dimaksud, kita lihat Rahmat Arun kali ini. Namun di sana ada Muha Panten. Muha Panten mencoba, kita lihat mengutak-ngatik si kulit bundar Al-Bashimi. Namun kita lihat ada ya Iqbal, maksud kami Maulana tadi. Sekarang bola dikuasai oleh Arya, penjaga gawang mereka. Kita lihat lagi-lagi bola dikuasai oleh Boy Haki dengan dua pemain pengganti Batupat. Kita saksikan sedikit termotivasi mereka di babak yang kedua. Namun kita lihat, oh, hati-hati yang di luar. Namun yang perlu diingat oleh tim yang kami pertandingkan, kesempatan hanya sekali diberikan. Seandainya gagal, ya tidak kami beri kesempatan berulang-ulang. Walaupun tim Anda syarat dengan pemain-pemain yang acak dinobatkan sebagai bintang. Ricardo, kita lihat hanya membuahkan tendangan pojok saja bagi tim Lebu United. Lebu United baru-baru ini di stadion yang kita bangga-banggakan, mereka tampil sebagai juara, mengalahkan tim kebanggaan kita, Remaja Muara Batu Aceh Utara. Empat pemain coba dilewati. Nampaknya kita lihat mengkir kaki tadi. Ya, sportivitas dijunjung tinggi. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Kami memiliki beberapa kamera pengintai. Wah, keren. Ya, tendangan bebas kita lihat didapatkan kembali lagi oleh Batupat Putra. Kita lihat di babak yang kedua, mereka terus menguasai bola. Batupat, Muha Rijal. Kita lihat di sana masih ada kembali lagi Ricardo, catatan kami, Heri Bayor. Namun kita lihat sulit melewati Ridho Umami. Lemparan ke dalam didapatkan kita lihat oleh Al-Bashimi. Umpan diberikan kepada Muhar kali ini. Muhar 1-2 sentuhan, kerjasama Wantu diperagakan. Muarif Dewantara memperagakan kerjasama segitiga. Kita lihat mantan Bugawa Persiraja memberikan sebuah trupas kali ini. Catatan kami, putra kelahiran Lancuk ini pernah dinobatkan sebagai pemain bintang di Piala Polres Kota Lok Semawe tahun 2016 kalau nggak salah kami, di saat masih muda, tampil bersama tim Patin Pesangan Raya. Lemparan ke dalam Ricardo. Ya, kita lihat umpan chip cantik sekali. Muhar yang dicari. Lagi-lagi crossing yang sangat memanjakan. Kita lihat sebuah peluang didapatkan oleh Heri Bayor. Kita saksikan. Kali ini, pam! Oh, apa yang terjadi? Kita lihat kembali lagi. Kali ini, Iqbal Laksamana. Terlalu percaya diri. Pemain, oh, teknik tinggi. Namun terbaca kali ini. Teknik tinggi.
Ya. Ridho Umami. Bola melambung tinggi. Muhar, back pass kepada penjaga gawang. Ya, kita lihat di sana ada Mando Mulyadi. Lagi-lagi serangan coba dikuasai. Kita lihat oleh pemain-pemain Lebu United dengan umpan-umpan long panjang, namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat terjadi perebutan. Heri Bayor mencoba mengancam jantung areal pertahanan. Masih Bayor ke belakang dia. Muaril Dewantara. Oh, apa yang terjadi? Terjadi pergantian pemain di kubu tim Lebu United. Pemain bernomor punggung 7 Akbar ditarik keluar. Yang masuk pemain bernomor punggung 21 Muhammad Nasir Alaba. Ya, serangan kembali lagi dikuasai oleh Batupat Putra lewat kaki Maulana kali ini. Kerjasama kita saksikan dengan Boy Haki. Namun pelanggaran terjadi di depan pengadil pertandingan. Ya, penonton yang kami cintai, penonton yang kami bangga-banggakan, layak Anda ketahui jadwal lengkap dari kami, karena masih tertinggal beberapa pertandingan besar yang pantas untuk Anda saksikan. Semisal dengan pertandingan kelima di lapangan yang kita cintai. Gelante Kota Langsa akan bentrok dengan Persipura Gandapura. Berbahaya sekali bola yang diarahkan ke arah kotak penalti. Kita lihat lagi-lagi kontrol dengan ujung kaki dilakukan. Ya, sekarang kerjasama yang sangat rapi diperagakan. Kita lihat peran daripada Iqbal sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan. Kita lihat ini juga nama Muhammad Iqbal. Namun kita lihat perebutan terjadi, namun bukan pelanggaran. Adu cepat, adu lari. Kita lihat pemain bernama 10 ini. Ya, Anda ingin mengetahui jadwal lengkap dari kami? Gelante Kota Langsa besok malam akan berhadapan dengan Persipura Gandapura. Pada malam Kamis nanti, di mana Remaja Muara Batu akan berhadapan dengan Tiger FC. Sedangkan malam Jumat tidak ada pertandingan. Kita lihat kali ini Muaril dikartu kuningkan oleh pengadil pertandingan. Melakukan, kita lihat, sliding 2 kaki. Tiger FC Aceh Timur pada malam Kamis nanti akan berhadapan dengan Remaja Muara Batu. Malam Jumat tidak ada pertandingan. Malam Sabtu kami lanjutkan. Atam Kota Langsa akan berhadapan dengan PSPU Atam Aceh PD, maksud kami. Antam Aceh PD akan berhadapan dengan PSPU Jangka. Sedangkan pertandingan ke-8 Seribu Doa akan berhadapan dengan Mutiara Raya Kabupaten PD. Kita lihat sportivitas dijunjung tinggi. Wasit Zulkifli mengajak kepada Muaril tadi melakukan jabat tangan. Ya, ini dia, kita lihat Ridho Umami. Berbahaya sekali datangnya bola kali ini. Nampaknya kita lihat tepat posisi penjaga gawang Khairil Zul Adhar Muhar Pantun. Muha terbaca. Oh, kita lihat lagi-lagi adu kaki terjadi. Lagi nonton mumpuk ngelabi-labi. Ridho Umami. Ini dia, kita lihat bom-bom Maulana. Harga tiket sama.
Kita lihat antisipasi yang tenang sekali dilakukan oleh Muhar. Mencoba kita lihat memindahkan arah bola di area kotak terlarang. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh pendukung Batupat catatan kami. Karena kita lihat beberapa pemain mereka sudah berada di areal berbahaya. Tendangan pojok dilakukan, berbahaya, kita saksikan. Oh, sebenarnya kita lihat tadi Rahmat Arun telah menyuap. Ya, Ridho Umami ke areal kotak penalti. Suapan yang bisa dikatakan diberikan oleh Rahmat Arun ke mulut gawang. Namun kita saksikan sambutan sundulan musuhun bisa dikatakan. Hairil Zul Adhar jauh ke depan. Ya, kita lihat adu cepat, adu lari. Nasir Alaba kali ini. Muhammad Nasir. Oh, kita lihat dua pemain mungil terus berperan di jantung area pertahanan lawan. Kita lihat apa yang terjadi. Serangan datang lagi. Muaril Dewantara mengarahkan bola ke arah berbahaya. Kita lihat lagi-lagi Muaril, sebuah suapan yang sangat matang diarahkan ke area kotak terlarang. Giliran daripada Hari Bayor mesuun umpan. Betul. Ingat oleh penonton yang kami bangga-banggakan, harga tiket tidak ada perbedaan, baik di sebelah timur maupun di sebelah barat lapangan yang kita bangga-banggakan. Gelantir Langsa besok akan berhadapan dengan Persipura Gandapura. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kita lihat Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri, Hesbal bahasa kami. Kita lihat peluang kembali lagi didapatkan oleh tim Batupat Putra. Di kiri gawang yang dikawal oleh Hairil Zul Adhar. Kita tunggu dan kita nanti. Apapun masih bisa terjadi. Muharijal kalau nggak salah kami berbahaya. Di sana masih ada ya Muhammad Iqbal, Bazuri Nehim. Terbaca serangan oleh Al-Fashimi. Muhar Pandan kali ini kita lihat berbahaya Muhammad Saleh. Kita lihat apa yang terjadi. Peluang didapatkan. Kali ini Muharijal. Keberuntungan belum memihak kepada tim Batupat Putra. Sekian banyak peluang telah didapatkan oleh mereka yang sangat terbuka di areal berbahaya. Khairil jauh ke depan. Kita lihat lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Sekarang bola terarah pada Muarif catatan kami. Kita lihat sebuah trupas kembali lagi diberikan Ricardo, namun gagal. Kita lihat masih ada bayang-bayang pemain-pemain di area kotak terlarang. Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh dengan 4 fakultas pilihan yang pastinya memiliki prospek kerja yang oke dan menjanjikan buat kamu generasi milenial yang sedang mendesain masa depan. Raih pendidikan bermutu di Ummah Biren. Ayo segera daftarkan dirimu. Ummah Biren, ya. Fakultas Muhammadiyah Mahakarya ikut menyokong kami panitia penyelenggara.
Ya, kita lihat serangan datang lagi. Batupat kita lihat terus menekan dari segala ruang. Namun kita lihat kali ini lagi-lagi peluang didapatkan oleh Batupat tidak henti-henti. Ya, kita lihat pendukung daripada Batupat terus memberikan motivasi kepada Maulana dan kawan-kawan malam ini. Ya, sudah dilakukan. Namun kita lihat hal-hal seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari daripada penjaga gawang Khairil Zul Adhar. Lemparan jauh diberikan. Kita lihat Ricardo berhadapan dengan Nehim Pazuri. Ya, hanya membuahkan tendangan gawang saja kali ini. Jelas kita lihat tadi sempat terjadi perebutan. Ya, penonton yang kamu bangga-banggakan, kamu sadar diri, hana drone kamu nyobi hana arti. Tetapi kamu berpesan yang namanya sportivitas dikedepankan. Sorak-sorak kamu hana melarang, itu adalah hal yang sangat wajar. Apalagi Anda mendukung tim yang Anda bangga-banggakan. Ya, ini dia, kita lihat Bom-Bom Maulana. Ya, di sana kita lihat masih ada Boy Haki. Perebutan terjadi. Bola terarah kepada Iqbal. Sundulan cantik kita lihat didapatkan oleh Rahmat Arun. Dijantung oleh pertahanan lawan. Umpan chip pada Muhammad Saleh. Dia kotak penalti. Kita lihat lagi-lagi terbuang peluang Batupat di areal kotak terlarang. Sebenarnya kita lihat Muhammad Saleh telah mengembalikan bola kepada pemain bernomor punggung 8 Iqbal. Kami terus melobi dua tim yang bertanding besok di lapangan kita ini. Namun hingga saat ini belum ada informasi. Persipura Gandapura, belum ada sedikit pun jawaban dari kami panitia penyelenggara. Kabar yang kami ketahui menurut informasi, semisal seperti Syahrijal Syabudin, mantan pemain PSSI, Persija Jakarta, alumni Praguai, putra kelahiran Cetebe, bisa dikatakan akan bergabung bersama tim yang membesarkannya adalah Persipura Gandapura. Namun bukan itu saja, ada beberapa pemain muda juga akan diturunkan oleh mereka. Gelante Kota Langsa, ya, bukan kami mengada-ngada, memang fakta. Semisal seperti Farullah Yoyo dan kawan-kawan akan diturunkan. Karena satu-satunya perwakilan Kota Langsa yang ikut ambil bagian Gelante FC. Ya, berbahaya kembali lagi. Nampaknya kita lihat kembali lagi petikan bola di udara dilakukan oleh Khairil Zul Adhar. Iqbal Laksamana, Muharijal. Kita lihat Ricardo kembali lagi. Oh, habis bahan bakar catatan kami. Naudi Ricardo. Sama kita. Dua nama Iqbal, Iqbal Laksamana dan Muhammad Iqbal. Muhar Panten, Iqbal Laksamana. Kita lihat Nasir Alaba mencoba melewati. Ya, serangan datang lagi. Muari Dewantara mengurung jantung areal pertahanan. Kita lihat Ricardo mengancam dan Anda lihat sendiri. Kita lihat serangan bergelombang terus dilakukan oleh Lebu United malam ini. Kita lihat mencoba membalikkan badan. Umpan crossing kembali dilakukan. Kita lihat cukup tenang pemain bernomor 9 mencoba kembali lagi membersihkan areal kotak terlarang dengan sebuah umpan menyilang. Ya, hal yang sangat wajar bagi kami mengabarkan kepada Anda jadwal pertandingan yang masih tersisa. Singong Gelante akan berhadapan dengan Persipura Gandapura. Malam Hamid, remaja Muara Batu pernah dinobatkan sebagai tim tangguh akan berhadapan dengan Tiger Aceh Timur. Malam Jumat, hana pertandingan. Malam Sabtu kembali lagi kamu lanjutkan. Baik sampai ketinggalan. Tim pesisir Selat Malaka, juara Koran Waspada, akan berhadapan dengan tim Kabupaten PD Antam FC.
1000 doa sengaja kamu simpan. Malam ke-8 mereka akan berhadapan dengan Mutiara Raya. Nek Mandu Mulyadi, Eri Bayor kali ini. Namun tenang sekali, bom-bom panggilan sehari-hari. Iqbal Laksamana. Kita lihat, umpan menyilang. Rahmat Arun menjadi sasaran. Berhadapan dengan Muhar. 1 lawan 1 kita saksikan. Rahmat. Kali ini bukan pelanggaran. Ya, medis Batupat dipersilakan untuk memberikan perawatan. Ada fungsi Pak, ada fungsi Pak. Pardu. Ji Puhana, dia ku dengar Puhana. Ya, kita lihat nampaknya Zulkifli memberikan drop ball kali ini kepada pemain Lebu United. Ya, bola terarah kepada penjaga gawang. Kita lihat kembali lagi Batupat membangun serangan. Namun kita lihat terbaca. Ini dia Nasir Alaba. Nasir Alaba membongkar kotak penalti. Berbahaya kita lihat kali ini. Pemain spesialis pengganti ini. Depan depan. Aniri. Oke, pengal dulu. Ya, lagi-lagi Batupat memanfaatkan waktu yang tertinggal untuk mengejar ketinggalan. Ya, lemparan ke dalam kita lihat didapatkan oleh tim Lebu United. Jauh lemparan ke dalam. Bongbong Arya. Kita lihat Batupat terus menguasai bola untuk mengejar ketinggalan mereka. Namun kita lihat tampilan yang sangat baik diperagakan dengan kerjasama dari kaki ke kaki. Kembali lagi tersaji. Lebar lapangan pertandingan dikuasai oleh Lebu United malam ini. Kita lihat dengan masuknya beberapa pemain pengganti juga bisa dikatakan terus mereka mengejar ketinggalan. Kita lihat kali ini Batupat mencoba mengancam, namun terlalu ke dalam umpan yang diberikan. Kita lihat Muarif Dewantara, Al-Fashimi, kontrol cantik kembali lagi. Kita lihat bersabar dengan umpan ke belakang. Di sana kita lihat ada Muhar Panton, Ricardo, Al-Fashimi. Kembali lagi Muarif Dewantara. Kita lihat terlalu lama bola dikuasai, dicuri oleh Rahmat Arun kali ini. Namun lagi-lagi kita lihat umpan menyilang diperagakan oleh Lebu di sebelah kanan areal pertahanan lawan. Di sana kita lihat ada pemain bernomor punggung 8 yang mencoba menguasai bola. Raffi, kita lihat bola kembali lagi didapatkan kotak penalti oleh Ricardo kali ini. Masih berputar-putar, Ricardo kita saksikan mencoba mencari pemain yang bergerak meminta umpan. Datang Muarif Dewantara, masih di area berbahaya. Namun kita lihat lagi-lagi belum henti-henti. Serangan dikuasai oleh Lebu United malam ini. Umpan tarik ke gawang, peluang.
Sambungan umpan daripada Heri Bayor tepat ke pangkuan penjaga gawang. Kita saksikan Arya Jiwangga. Tunai pematau ini, Bro. Apapun masih bisa terjadi dengan sisa pertandingan malam ini. Lemparan ke dalam. Ini dia, kita lihat Basuri Nehim, Iqbal, Muhar. Ya, sekarang kita lihat Batupat terkejar dengan waktu yang tersisa. Ya, kita lihat kembali lagi Muha, berbahaya. Namun umpan yang diberikan oleh Muha tadi, kita lihat terbaca kembali lagi. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Batupat. Pemain bernomor punggung 32, Fazuri atau Nehim, ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 18, Anas. Padungnya? Ini dulu lah, bangga. Oke, lagi dulu. Ya, lagi-lagi kita lihat serangan yang sangat hidup di kanan. Nampaknya bendera duluan dinaikkan. Muhammad Nasir Alaba. 25 menit baru. 2 menit itu. Nya foto belum sama ha. 2 menit. Ya, ini dia Anas. Masih Anas mencoba, kita lihat, mengadu badan dengan pemain yang memiliki postur tubuh yang lebih besar. Iqbal, Muhammad Iqbal. Seandainya malam ini Batupat gagal memenangi jalannya pertandingan, 3 perwakilan Kota Loksmawe, tidak ada satupun yang lolos pertandingan putaran 8 besar. Ya, kita lihat kembali lagi sebuah peluang dari Kota. Sayang, kita lihat 2 andalan Galacticos FC yang dipercaya bersama Lebu United malam ini, Nasir Alaba dan juga Fikardo, menguasai bola di areal kota terlarang. Kerjasama mereka, kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ridho Umami, Iqbal. Kali ini kita lihat Rahmat Arun diberikan bola. Masih Rahmat ke belakang, Anas. Kita lihat maksudnya umpan dipindahkan tadi. Perebutan kembali lagi. Kali ini berbahaya sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Masih dikuasai. Terjadi miskomunikasi di area kota terlarang. Sebenarnya kita lihat skema yang mereka peragakan benar-benar bisa dikatakan aduhai. Kali kita lihat Kalik tadi mampu melewati areal kotak penalti pemain bernama 10 ini. Ya, pantas prediksi kami, apapun masih bisa terjadi karena kami lihat di babak yang kedua, ya, Batupat Putra terus menguasai bola di jantung areal pertahanan lawan. Apalagi kita lihat Kalik malam ini tampil sangat gemilang. Ya, Dapu Umi Kanza. Dapu Umi Kanza siap melayani jajanan pagi Anda. Jajaran, hai, kan ini begon. Kritikan dan saran sangat kami harapkan. Tapi nyampe gaji kemurusan tadi. Ya, kita lihat umpan melebar. Batupat kita lihat terus mengurung jantung areal pertahanan dengan umpan-umpan long panjang karena kotak penalti. Kita lihat apa yang terjadi, berbahaya kali ini. Dan kita lihat, ya, di
sana kita lihat Muhammad Saleh yang tampil luar biasa di areal kotak terlarang. Ya, kita lihat baru saja menyamakan kedudukan. Kami juga memiliki mes tempat penginapan bagi atlet-atlet yang kita bangga-banggakan. Belah baru Binajid, kantin yang siap melayani Anda dengan beberapa jajanan. Semisal seperti mie khas Krumani, mie mur Krumani. Bodan yang memberi instruksi satu orang, yang lainnya bukan pemain cadangan. Ya, dengan bilang kurang rasa hormat kami. Ya, sekali lagi. Ya, yang memberi instruksi hanya satu orang, selebihnya kami tempatkan di band pemain cadangan. Jadi Jerat, tempat pemain cadangan yang memberi instruksi hanya satu orang. Lagi yang satu pegati di saat technical meeting. Yang kita lihat lagi-lagi seru menegangkan. Ini yang pantas kami katakan. Ya, sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada official team daripada Batu Pak supaya dapat mengambil tempat di tempat telah kami sediakan. Boleh bu. Tapi bunuh lepe itu. Now. Apapun bisa terjadi, memang itu ada Ya, seandainya pertandingan malam ini kembali lagi berakhir imbang, seperti yang telah kita saksikan, laga antara Luffy berhadapan dengan Raja Jalan. Ya, kami tidak ada tunda-tunda, langsung drama adu penalti akan tersaji. Ya, kita lihat kembali lagi Rahmat Arun mencoba menyusun serangan. Umpan terarah kita lihat kepada Iqbal Laksamana. Rahmat kembali lagi. Rahmat Yusuf nama asli. Umpan cantik tertarik ada kotak penalti. Namun sedikit tajam kita saksikan umpan silang yang diberikan oleh Rahmat Arun tadi. Ya, lagi-lagi kita lihat umpan-umpan cantik terarah kepada Fikardo. Masih Fikardo, Al-Bashimi, namun terlalu ke dalam. Umpan diberikan oleh Pak Al-Bashimi kita saksikan. Masih ada sisa waktu yang tertinggal. Namun ingat sekali lagi, apapun masih bisa terjadi. Tidak ada kata lain dari kami selain mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan laga Gelante berhadapan dengan Persipura Gandapura. Karena kamu atenan panitia penyelenggara sadar diri, hana draw ni kamu nyopi hana arti. Sehingga pantas kamu katakan pertandingan setara dengan kompetisi. Persipura Gandapura akan berhadapan dengan Gelante Langsa. Ya, ini dia melebar. Rahmat Arun kembali lagi disorongkan umpan. Kita lihat umpan menyilang. Kali ini di mana kita lihat Khalik. Ya, Nasir Alaba dipotong saja. Ya, kok duel terjadi. Nampaknya kita lihat lagi-lagi perebutan 50-50 tadi.
Saya kayak PHI ya lah. Ya, apakah yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh penonton kami malam ini kembali lagi akan tersaji? Kita tunggu dan kita nanti. Ya, Al-Pashimi. Ya, kita lihat Revi. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja kali ini. Seandainya, andai kata malam ini kembali lagi berakhir pertandingan imbang, yang kedua kali drama adu penalti terjadi di stadion yang kita cintai. Tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Terjadi pergantian pemain dari tim Batupat Putra. Yang keluar Rahmat Aron nomor punggung 17, yang masuk nomor punggung 2 Akbar atau Dilek panggilan rekan-rekan. Akbar kerap disapa oleh rekan-rekan dengan panggilan Dilek. Putra kelahiran Batupat ini, catatan kami, pemain muda yang pernah dipercaya bersama tim Liga 3 bersama PSAS Aceh Utara. Di waktu yang tersisa, apa yang akan terjadi? Kita tunggu dan kita nanti. Peluang terakhir bisa dikatakan bagi tim Lembu United. Satu bersih dilakukan. Ya. Wasit Zulkifli telah mengakhiri laga hidup mati. Laga Lembu United berhadapan dengan Batupat malam ini sudah pasti berakhir dengan drama adu penalti. Kami persilakan kepada kedua kesebelasan untuk melakukan jabat tangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua DPRK Kota Luxmawe, Bapak Ismail Amanaf, dan rombongan Bapak Kapolsek Kecamatan Muara Batu bersama Ibu masih menyaksikan laga pertandingan malam keempat datang kami panitia. Kepada seluruh jajaran baik Dandim 0103, Polres Luxmawe, dan juga rekan-rekan Paskas dari Bandara Malikut Saleh, dan juga rekan-rekan Dan Ramil 04